Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak kami sekalian, marilah kita berdoa sebelum belajar dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kita memasuki bab yang kedua, bagian yang kedua dari bab yang ke-14 ya. Setelah kita belajar tentang hukum tajwid, cara membaca lam tebal dan tipis dan ra tebal dan tipis, maka kita ingin mengambil sebuah hikmah dari surat An-Nahl ayat yang ke 114 yang berbunyi fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya maka makanlah apa yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surah An-Nahl ayat 114. Anak-anak kami sekalian, kita ingin mengambil ibrah pelajaran dari ayat ini. Allah memberikan kita rezeki. Apa yang ada di bumi adalah anugerah yang Allah berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya seorang muslim tidak menganggap semua yang ada di bumi ini halal dan wajib dia miliki. Yang dia makan dan dia peroleh adalah apa-apa yang halal dan thayyib yang telah diizinkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-114 tersebut. Apa kandungan ayat tersebut? Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar pandai memilih makanan yang halal dan thayyib, serta pandai pula bersyukur atas makanan tersebut. Di dalam ayat ini Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan yang halal dan baik. Halal dan baik dapat dikategorikan dengan 3 hal. Yang pertama zatnya, yang kedua proses mendapatkannya atau mengelolanya, yang ketiga proses mendapatkannya ya. Halal zat, halal proses mengelolanya, dan proses mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik itu adalah makanan yang mengandung nutrisi yang cukup sehingga tubuh kita menjadi sehat dan ibadah kita menjadi baik. Maka ketika seorang mukmin akan makan, dia niatkan untuk beribadah kepada Allah agar tubuhnya sehat, kuat, dan bisa beribadah kepada Allah. Saat ini begitu mudah kita memperoleh makanan. Banyak sekali makanan yang bisa kita peroleh, namun apakah itu halal dan haram? Kita perlu mengerti dan memilih dengan baik serta cermat dalam hal ini. Karena makanan yang halal lagi baik dapat membawa yang pertama ketenangan hidup. Ya, hidup kita menjadi tenang ketika kita makan yang halal. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Makan yang cukup, ya, secukupnya, tidak berlebihan, maka akan menjadikan kesehatan bagi jasmani dan rohani. Lalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah ridho atas kita karena kita memilih apa yang dihalalkan dan menjauhi apa yang diharamkan. Yang keempat adalah mendapat berkah. Makanan yang halal dan thayyib akan mendatangkan berkah dalam kehidupan kita. Makanan yang tidak baik maka akan mendatangkan ketidakbaikan seperti sakit dan seterusnya. Nah, sebaiknya ketika kita memakan makanan yang tidak haram, maka doa-doa kita tertolak. Allah tidak akan menerima apa-apa yang tidak baik, ya, termasuk doa dari orang-orang yang memakan makanan yang haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihan
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجل يطل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Dia memerintahkan kepada para Rasul dengan firman-Nya, wahai Rasul, makanlah yang baik dan beramal solehlah. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan doa dan mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbku, ya Rabbku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Hadis riwayat Muslim. Ya, ini dalilnya ya, bahwa doa yang dipanjatkan oleh seseorang yang memakan harta haram, minuman yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Ya, setelah kita belajar bagaimana kita mengamalkan ayat ini. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, baik, maka tubuh akan menjadi sehat, ibadah semakin rajin, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang muslim, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan dan minuman kita. Ya, sekarang ini tersedia beraneka macam jenis makanan dan minuman yang haram yang dikemas sangat menarik sehingga terlihat seolah-olah menjadi halal. Oleh karena setelah kita mengetahui ayat ini, berhati-hatilah ya. Tidak semua yang dijual itu adalah sesuatu yang halal. Ya, kita harus benar-benar berhati-hati dalam hal ini. Nah, ada sebuah kisah ini ya. Kisah Ibrahim bin Adham ya, ketika dia ingin melakukan perjalanan menuju Masjidil Aqsa di Palestina, maka untuk bekal yang dia siapkan adalah dia membeli 1 kilogram kurma di pasar dengan pedagang tua. Setelah ditimbang, ia melihat di samping timbangan ada sebuah kurma yang terjatuh. Maka dia mengira buah yang terjatuh itulah bagian dari kurma yang dia belinya. Lalu dia memakannya dan berlalu dari tempat itu dan meninggalkan pedagang tua itu tadi. Sesampainya dia di Masjidil Aqsa, dia berdoa di bawah kubah ya, di bawah kubah sakhra. Lalu dengan khusyuknya ya, zuhud ya, dia beribadah kepada Allah terus menerus. Tanpa dia sadari, dia tiba-tiba mendengar percakapan dua malaikat tentang dirinya. Malaikat pertama mengatakan itu adalah Ibrahim bin Adham yang doa-doanya selalu dimakbulkan oleh Allah. Lalu malaikat kedua mengatakan tidak lagi, karena 4 bulan yang lalu dia telah memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Maka mendengar itu Ibrahim bin Adham terkejut lalu beristighfar kepada Allah. Jadi selama 4 bulan ini ibadahku ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia bergegas bangkit dan pulang kembali ke kota Madinah dan pergi ke pasar mencari orang tua yang menjual kurma tersebut untuk dihalalkan. Akan tetapi yang dia jumpai adalah seorang pedagang kurma yang muda. Lalu ditanya, di mana orang tua yang menjual kurma di tempat ini? Dia adalah ayahku, tetapi sebulan yang lalu dia telah meninggal dunia. Maka Ibrahim bin Adham menjelaskan kepada anaknya tersebut atau anak pedagang tua tersebut bahwa dia telah
tak sengaja memakan sebutir kurma milik ayahnya, lalu meminta dihalalkan. Maka anak itu menjawab, saya menghalalkan apa yang telah engkau makan, tetapi 11 saudaraku yang lain juga memiliki hak waris dari kurma tersebut. Maka mintalah dari mereka persetujuan itu. Maka Ibrahim bin Adham menanyakan alamat-alamat anak-anaknya tersebut dan mendatanginya satu persatu, sehingga seluruhnya setuju untuk menghalalkan apa yang telah dimakan oleh Ibrahim bin Adham. Lalu setelah itu Ibrahim bin Adham kembali ke Palestin Al-Aqsa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa sengaja dia mendengar percakapan dua malaikat itu kembali yang mengatakan itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak karena memakan sebuah kurma. Lalu malaikat kedua menjawab, tidak lagi, karena dia telah mendapatkan penghalalan dan sekarang doanya kembali makbul. Dan ini sebuah cerita yang dapat kita ambil ibrahnya, anak-anak kami sekalian, bahwa sesungguhnya penting untuk menjaga makanan yang halal itu, karena tanpa kita sadari mungkin kita telah mengkonsumsi makanan yang haram, baik prosesnya yang haram, atau zatnya yang haram, atau cara mendapatkannya yang haram. Lalu ketika kita makan, maka itu semua akan menolak doa-doa kita dan menolak semua ibadah-ibadah kita. Kalau itu yang terjadi, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan dan diberikan kemampuan untuk bisa mengambil harta-harta yang halal, mendapatkan harta-harta yang halal, lalu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, sehingga semua yang terjadi pada diri kita adalah keberkahan. Pakaian kita adalah pakaian yang halal, rumah kita adalah rumah yang halal, minuman kita yang halal, kendaraan kita yang halal, semua yang halal. Maka semua itu akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menyebabkan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian anak-anak kami sekalian, pembelajaran kita ini adalah pembelajaran yang terakhir ya. Selama 1 tahun ini kita bertemu dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, tapi mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dalam pembelajaran ini bisa kamu ambil semua pelajarannya, kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari, karena tujuan kita belajar bukanlah untuk mencapai nilai atau sebuah ijazah, tetapi tujuan kita belajar agama ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan pribadi-pribadi yang saleh dan salehah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.